Di sini saya meringkas cerita The Boys Herogasm. Saya akan menyampaikan cerita dengan sesopan-sopannya dengan gambar yang saya sensor di beberapa bagian yang tidak senonoh. Oke, langsung aja. Di sebuah press conference darurat di Washington, Homelander menyampaikan sesuatu kepada para jurnalis yang hadir. Homelander menyampaikan bahwa Battlelite dari Maritrai sudah dikonfirmasi terdeteksi di tata surya. Gambar dari pesawat perang Maritrai tersebut ditampilkan kepada awak media. Homelander dengan penuh penyesalan mengatakan bahwa G-Men, sebuah kelompok pahlawan super, telah diserang oleh Maritrai dan sampai sekarang para anggota G-Men masih belum ditemukan. Lalu turut hadir juga para pahlawan super dari bumi lainnya yang akan turut membantu Homelander melawan Maritrai. Semua regu superhero, duo superhero, bahkan para superhero yang biasanya bergerak sendirian bergabung dan akan memukul balik Maritrai dan menyelamatkan bumi. Homelander berjanji kepada semua orang di bumi bahwa para superhero akan berjuang sebaik mungkin untuk melindungi bumi. Mereka semua lalu berangkat terbang meninggalkan lokasi. Para superhero terbang bersama, tapi bukannya pergi ke luar angkasa untuk melawan Maritrai, mereka malah pergi ke suatu pulau yang terlihat ada hotel mewahnya. Sesampainya di pulau tersebut, para superhero sudah disambut oleh wanita-wanita cantik telanjang. Sementara itu, James Stillwell sedang berada di pesawat jet pribadi dan berbincang dengan atasannya mengenai rencana rahasia mereka. Pesawat jet pribadi Stillwell ini terbang bersama pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Kembali ke Pulau Laknat, semua superhero melakukan hal yang tidak senonoh, baik di daratan, di kolam renang, maupun di udara. Ada yang melakukannya berdua dan juga ada yang melakukannya bertiga. Ada juga yang hanya berdiri tapi tidak mengenakan apa-apa. Ya elah bro. Bahkan ada seorang superhero yang bernama Shihimoth, di mana para pria antri untuk menyantap dirinya. Starlight bertanya kepada Queen Maeve, mengapa mereka berbohong kepada dunia? Mengapa mereka mengatakan kepada dunia bahwa mereka pergi untuk melawan alien? Maeve menjawab bahwa itu adalah strategi hubungan masyarakat atau PR teknik. Para manusia akan lebih menghargai mereka dan lebih bersemangat ketika melihat para superhero bersatu. Sementara itu di kamar Homelander baru saja selesai berhubungan seksual dengan Soldier Boy. Ini mereka lakukan dengan dalih sebagai audisi Soldier Boy untuk masuk sebagai anggota The Seven. Tapi sayangnya menurut Homelander, Soldier Boy gagal dan harus mencoba lagi tahun depan. Untuk saat ini, Soldier Boy masih harus tetap bersabar menjadi anggota Payback. Sementara itu, James Stillwell dan rombongan wakil presiden Amerika Serikat sudah sampai di pulau tempat Herogasm diselenggarakan. Ternyata, kelompok The Boys sudah sampai duluan di sini dan mulai mengintai target mereka. Homelander terbang ke udara tanpa mengenakan busana. Kebetulan ada sebuah pesawat penumpang sipil yang sedang terbang tepat ke arah Homelander yang bugil. Homelander langsung melesatkan laser dari matanya ke arah pesawat tersebut. Ini langsung menghancurkan pesawat dan membunuh semua penumpang yang ada di dalamnya. Kembali ke Pulau Laknat, Gary Godfrey, seorang pemimpin staf kepresidenan, sedang berbincang bersama James Stillwell tentang The Red Raver yang merupakan agen rahasia dari Vault American yang menginfiltrasi masuk ke staf kepresidenan Amerika Serikat. Setelah itu, James Stillwell berbincang kepada Homelander tentang rencana besar Vault American yang melibatkan Herogasm. Rencana tersebut juga berkaitan dengan kepemimpinan di Amerika Serikat. Wakil Presiden Amerika Serikat, Victor Newman, dibawa ke Pulau Laknat ini untuk dimanja sebelum akhirnya diajak kerjasama. Vault American akan membunuh Presiden Amerika Serikat, lalu Victor Newman akan diangkat menjadi presiden setelah itu. Kelar berbincang dengan Homelander, James Stillwell disamperin oleh regu superhero bernama Payback yang beranggotakan SWATO, Soldier Boy, Stormfront, Crimson Countess, dan Mindroid. Mereka komplain tentang banyak hal, tapi setelah itu Stillwell memberikan mereka penawaran yang bagus dengan syarat regu Payback mengeliminasi regu The Boys di New York. Cerita ini berkaitan dengan video The Boys saya lainnya yang ada di channel saya. Silahkan cek playlist The Boys.
Malam harinya, regu The Boys siap menjalankan rencana mereka. Huey masuk ke dalam parit, Frenchie dan The Female sudah bersiap di kegelapan, MM di loteng, dan Butcher yang mengawasi mereka semua. Salah satu anggota Fantastico, The Doofer, dilempar ke kolam renang di mana wakil Presiden Amerika Serikat, Victor Newman, sedang menikmati 3 wanita. Di saat semua perhatian tertuju ke kolam renang, Frenchie dan The Female mulai beraksi dan melakukan sebuah penculikan. Frenchie sudah mendapatkan target mereka, tapi Huey yang seharusnya menjaga parit malah tidak ditemukan. Ternyata Huey diculik dan dibawa kabur oleh Black Noir. Black Noir mengangkat Huey sekaligus menutup mulutnya hanya dengan tangan kanannya. Dengan tangan kirinya, Black Noir perlahan membuka celana Huey. Setelah itu, Black Noir mengacungkan jempolnya. Entah kenapa, Huey lalu mulai dicabuli oleh Black Noir. Sebuah hal yang sangat menakutkan dan nampaknya sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi Huey. Setelah kelar, Black Noir kabur dari lokasi sementara Huey terlihat terjatuh. Balik lagi ke kolam renang. The Doofer nampaknya sudah mati. The Doofer ternyata mati overdosis, sesuatu yang gak asing terjadi di pulau laknat ini. Setelah itu semua orang mulai santai kembali dan melanjutkan pesta. Karena tak ada kabar, Huey mulai dicari oleh Butcher di dalam parit. Ternyata Huey yang masih trauma akan apa yang dilakukan oleh Black Noir memilih untuk bersembunyi di dalam parit. Butcher yang sedang mencarinya tidak menemukan posisinya. Di cafe Jitterbean, Gary Godfrey bertemu dengan James Stilwell. Godfrey menyampaikan kepada Stilwell sebuah dokumen transkrip dari Black Box, sebuah pesawat penumpang sipil yang dihancurkan oleh Homelander. Stilwell menutup percakapan mereka dengan merencanakan sebuah makan malam dengan sang wakil presiden, Victor Newman, malam ini juga. Di markas persembunyian The Boys, Huey terlihat sudah kembali, namun dia masih terlihat trauma akan apa yang telah dilakukan Black Noir kepadanya. Butcher lalu memperlihatkan kepada Huey orang yang sudah mereka culik tadi. Dia adalah Michael Lucero, seorang agen rahasia Amerika Serikat. Sementara itu, rekan-rekan sesama agen rahasia Lucero tidak khawatir saat mereka tidak melihat Lucero karena mereka berpikir bahwa Lucero sedang bersenang-senang bersama para pelacur. The Boys mulai berbincang dengan Lucero. Lucero mengungkapkan bahwa dirinya tahu tentang Red River menginfiltrasi Gedung Putih. Lucero juga mengungkapkan tentang impiannya menjadi pelindung Presiden Amerika Serikat. Tetapi dia malah ditugaskan untuk menjaga sang wakil Presiden Amerika Serikat yang sangat tolol, yaitu Victor Newman atau Vic the Vip. Suatu hari, Lucero bersama rekannya sedang mengawal Victor ke sebuah rumah pelacuran. Saking tololnya, Victor tidak dapat menggunakan kondom dan harus meminta bantuan Lucero untuk memasang kondomnya. Dengan sangat berat hati dan tidak nyaman, Lucero memasangkan kondom sang wakil Presiden Amerika Serikat tersebut. Sementara itu, James Stilwell bersama Gary Godfrey sedang menunggu kedatangan Victor Newman. Godfrey memperingatkan Stilwell bahwa Victor merupakan seorang yang sangat bodoh dan kesulitan menyusun kalimat. Victor sampai ke tempat pertemuan dan dikawal oleh para agen rahasia. Sementara itu, Lucero menceritakan kepada The Boys tentang aksi Presiden Amerika Serikat, Dakota Bob, saat kejadian 9/11. Dakota sedang memimpin misi melawan teroris yang mengambil alih sebuah pesawat. Tetapi tiba-tiba Dakota terkapar di lantai dengan kepala berdarah dan sebuah alat pemadam api ringan. Victor Newman lalu mengambil alih misi ini dan mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Dia meminta untuk pesawat tempur Amerika Serikat tidak menyerang atau mendekati pesawat yang dibajak oleh para teroris. Nah, karena pesawat-pesawat tempur ini diperintahkan untuk tidak beraksi, ini adalah kesempatan yang bagus untuk The Seven unjuk gigi. Jadi The Seven lah yang dibuat berhadapan dengan pesawat yang dibajak teroris ini, agar mereka bisa terlihat seperti pahlawan. Yah, tapi sayangnya itu nggak terjadi. Cerita lengkapnya cek di playlist The Boys di channel saya. Sementara itu di pertemuan James Stilwell bersama Victor Newman, Stilwell mulai secara perlahan memberitahu tentang rencana Vote American untuk menjadikan Victor Presiden Amerika Serikat. Saat Victor Newman menjadi presiden, wakil presidennya akan ditunjuk oleh Vote American. Setelah itu,
Stillwell meminta Victor untuk menguntungkan Vote American dalam membuat keputusan-keputusan sebagai presiden nantinya. Victor nampaknya paham saja dengan rencana Vote American ini. Butcher membiarkan Michael Lucero pergi karena dia beranggapan bahwa Lucero dapat dipercaya dan bisa menjadi rekan mereka di masa depan. Butcher juga menyadari bahwa akhir-akhir ini Huey sering terlihat menggaruk bokongnya. Ya, mungkin efek samping dari pencabulan yang dilakukan oleh Black Noir sebelumnya. Sementara itu di sebuah bar, James Stillwell dideketin oleh seorang wanita bernama Shauna. Shauna menyadari bahwa malam ini lumayan sepi dibanding kemarin. Stillwell mengatakan, ini sepi karena sedang diadakan acara penghargaan bertajuk Supis. Michael Lucero sudah kembali ke pesawat dan bertemu dengan rekan sesama agen rahasianya yang bernama Dubisher. Lucero yang bonyok beralasan bahwa dia berantem dengan orang yang tak dikenal. Cary Godfrey memastikan kepada para agen rahasia bahwa Victor Newman sudah tidur. Lalu, Godfrey memerintahkan mereka untuk menyusuri pulau laknat ini. Di toilet, Huey masih mengalami trauma pencabulan Black Noir. Beralih ke acara Supis di mana penghargaan akan dibagikan kepada para superhero, Element Force meraih penghargaan sebagai regu superhero baru terbaik. Regu ini beranggotakan Flameburner, The Divot, Free Flow, dan Airhorn. Lalu penghargaan seumur hidup jatuh kepada Uncle Dreams. Uncle Dreams naik ke panggung dengan mengenakan selang oksigen dan alat bantu jalan. Uncle Dreams mencoba mengingat masa jayanya ketika melawan Nazi atau melawan orang berkulit hitam. Ya, dia kesulitan mengingat siapa yang dia lawan. Lalu dia ngompol dan harus dibawa turun panggung. Penghargaan yang tersisa hanya pahlawan terbaik. Homelander menunggu kesempatannya karena dia yakin dia yang akan memenangkan penghargaan ini. Kembali ke bar, James Stillwell mengungkapkan kepada Shauna bahwa dia tahu kalau Shauna dibayar oleh seseorang untuk membuatnya sibuk. Stillwell mengancam Shauna dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus memberitahu siapa yang telah membayarnya untuk mengulur waktu Stillwell di bar. Kembali ke perhelatan Supis, Homelander memenangkan penghargaan pahlawan terbaik. Homelander menyampaikan kepada para rekan-rekan sesama superhero-nya bahwa dia sempat melakukan hal keji saat di pulau ini dan dia tidak dihukum karena perbuatan tersebut. Homelander mencoba menceritakan tentang pesawat yang sebelumnya dia hancurkan dan bagaimana dia tidak dihukum karena menghancurkan pesawat tersebut. Homelander ingin para superhero bersatu dan melakukan apa saja yang mereka mau karena tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi sebelum Homelander dapat menyelesaikan pidatonya ini, seseorang masuk ke acara. Orang tersebut adalah James Stillwell, orang yang ditakuti oleh Homelander. Homelander sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakhiri pidatonya secara ngegantung. Homelander turun dari panggung dengan sangat marah. Para superhero yang berada di acara ini menjadi bingung dengan pidato Homelander yang terkesan tidak jelas. Di belakang panggung, Homelander yang murka karena rencananya gagal menghancurkan piala yang dia dapat. Dia berniat untuk membawa para superhero untuk bergabung bersamanya dan melakukan segala hal yang mereka inginkan. Dia juga menyewa seorang wanita bernama Shauna untuk mengulur waktu James Stillwell agar Homelander dapat membawakan pidatonya tanpa kehadiran Stillwell. Sayang sekali semuanya gagal. Kembali ke Lucero, dia dan rekannya yang bernama Dubisher melihat sejumlah agen rahasia mulai menyusuri pulau. Lucero takut para agen rahasia ini akan menemukan lokasi The Boys. Para agen rahasia sudah hampir menemukan lokasi The Boys. Butcher dan kawan-kawan sudah bersiaga untuk menyambut para agen rahasia ini. Tapi sebelum mereka ditemukan, Lucero beserta rekannya menghadang para agen rahasia tersebut. Pada saat para agen ini lengah, The Boys keluar dari tempat persembunyian mereka dan melumpuhkan para agen ini. Senjata mereka disita dan dihancurkan. Mereka juga diancam oleh Butcher akan dibunuh jika mereka tidak kooperatif. Butcher meminta mereka untuk melaporkan kepada Godfrey bahwa keadaan aman saja. Siang harinya, para superhero sudah mulai bersiap untuk pergi dari pulau ini. Homelander terlihat masih kesal karena rencananya diganggu oleh Stillwell.
Semuanya sudah mulai berangkat pergi meninggalkan pulau. James Stilwell juga sudah berada di pesawat jet pribadinya. Sementara itu, rombongan wakil presiden masih belum pergi karena para agen rahasia yang diperintahkan untuk menyusuri pulau belum juga kembali. Victor Newman dengan tololnya malah pergi keluar pesawat. Para agen rahasia disekap oleh Lucero dan Dubisher. Para agen rahasia mencoba melawan balik, namun mereka ditembak oleh Lucero dan Dubisher. Para agen rahasia berhasil melawan balik dengan membunuh Dubisher dan menyekap Lucero. The Boys mencoba menghentikan mereka, tapi para agen rahasia ini mengancam akan membunuh Lucero. Lucero mencoba untuk melawan balik dan tertembak di bagian bahu. Tetapi Lucero sukses keluar dan terjatuh dari pesawat ini sebelum pesawat ini lepas landas. Lucero masih kuat untuk beraksi dan saat ini dia sudah bersama The Boys di daratan. Sementara pesawat para agen rahasia tadi lepas landas, The Frenchman mencoba menghentikan pesawat ini bersama The Female. The Frenchman melempar The Female ke arah pesawat tersebut. Sementara itu di daratan, Michael Lucero menemui Gary Godfrey yang sedang mengawal Victor Newman. Lucero lalu menembak kepala Godfrey dan langsung membunuhnya. Lucero yang sudah terluka akhirnya roboh dan mati. Newman lalu kembali ke pesawat kepresidenan. Sementara itu di udara, The Female merusak mesin pesawat para agen rahasia. Karena mesin yang rusak, pesawat menjadi tidak terkendali dan jatuh. Para penumpang mati seketika. The Female selamat dengan mendarat perlahan layaknya Mary Poppins sambil memegang baling-baling pesawat. Kelar dengan segalanya, The Boys membawa mayat Michael Lucero dengan pesawat mereka. Mayat Lucero dibalut dengan bendera Amerika Serikat. Dengan begitu maka berakhirlah cerita Herogasm. Cek juga playlist The Boys di channel saya untuk cerita-cerita dari komik The Boys lainnya. Terima kasih.